Kita tahu, kita semua pasti punya impian atau mimpi. Berapa banyak yang Anda mau impian Anda menjadi kenyataan? Siapa yang mau jadi impiannya menjadi kenyataan? Ada? Nggak semua mau, Bapak. Takut. Takut apa? Takut gagal. Kalau nggak kesampaian sakit. Ya, aduh, Pak, kalau nanti mimpinya ketinggian, nanti jatuhnya sakit. Ya, mimpi yang pendek-pendek aja. Ya, Chairman Park bilang, kalau kita menuliskan mimpi, tulis setinggi-tingginya. Kalau nggak sampai pun, kita jauh lebih baik dari sebelum bermimpi. Kalau Anda mimpinya hanya cuma sampai loteng lantai 2, ya mentok-mentok lantai 1 punya Ethernet kan. Tapi kalau Anda bikin impian Anda sampai ke bulan, sejelek-jeleknya Anda nyampe di awan. Jadi jangan ragu, jangan terlalu rendah hati dan rendah diri waktu menuliskan impian. Tulis setinggi-tingginya. Ya, supaya jadi kenyataan. Nah, sekarang saya mau ceritakan bagaimana membawa impian kita yang hanya sebagai mimpi jadi kenyataan di dunia. Ya. Yang pertama, pilihan. Anda mengerti ya, ada past, present, future. Masa lalu, masa kini, yang sekarang, masa depan. Anda nggak bisa merubah masa lalu. Yang lalu sudah lewat, Bapak Ibu. Anda nggak usah tangisi, Anda nggak usah banggai, ya. Anda nggak bisa merubah. Hidup Anda misalkan morat-marit sekarang gara-gara masa lalu, Anda mau nangis Bombay pun, masa lalu nggak bisa berubah. Ya, nggak ada yang namanya mesin waktu seperti Back to the Future gitu bisa balik. Udah, jangan mimpi seperti itu, Bapak Ibu. Pilihan Anda adalah hari ini. Kenapa pilihan Anda hari ini? Karena Anda hanya bisa merubah masa depan, future Anda yang bisa Anda rubah. Masa kini aja Anda nggak bisa rubah, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah pas-pasan, ya udah, pasti pas-pasan besok. Anda nggak bisa rubah hari ini seperti apa. Nggak punya uang, ya sudah, pasti nggak punya uang hari ini. Jadi pilihan hari ini yang akan merubah masa depan kita. Ngerti ya? Nah, pilihannya harus kapan? Hari ini. Bukan besok. Besok deh, nanti deh. Nah, ini kata-kata yang saya paling dengar. Nanti deh kalau anak saya sudah besar. Nanti deh kalau suami saya sudah lulus ini. Kalau sudah jadi manajer. Pokoknya nanti, nanti, nanti. Nah, pilihan orang yang nanti ini nggak akan merubah masa depan dia. Ya, nanti deh kerjaan saya masih sibuk. Ya, kalau udah nggak sibuk, Anda sudah di PHK. Betul nggak? Kalau Anda masih sibuk di kerjaan Anda, itu adalah hari terbaik untuk menjalankan atomi. Pilihan Anda hari ini yang akan merubah masa depan Anda. Tidak hanya masa depan Anda. Anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Ya, jadi faktor pertama Anda bisa merubah impian menjadi kenyataan adalah pilihan Anda. Yang kedua, Anda harus mengerti hukum sukses. Sukses itu ada hukumnya, Bapak Ibu. Ya, seperti kompas kan, arah angin kan. Kompas itu kan ada utara, selatan, timur, barat. Utara ini Anda nggak bisa kutak-kutik, Bapak Ibu. Kalau utaranya di sana, ya sudah, semua orang harus setuju utara itu di sana. Nggak ada yang bilang, oh utara di sana, utara di sana. Nggak bisa, Bapak Ibu. Itu sudah hukum yang namanya True North Principle. Sudah ada hukumnya, utara itu di sana. Nggak bisa dikotak-katik. Ya, misalkan berapa derajat miring, nah udah di sana. Anda mau putar jungkir balik ya tetap di sana. Sukses juga sama. Ada hukumnya.
Ya, seorang pengusaha Dale Carnegie di Amerika ya, pengusaha baja. Dia sukses banget Bapak Ibu. Ya. Dia bilang, seandainya saya lahir kembali mulai dari nol, saya pasti sukses lagi. Karena dia sudah mengerti hukum sukses ini. Kenapa banyak orang di dunia ini nggak sukses, Bapak Ibu? Karena mereka tidak tahu hukum sukses. Ngerti ya? Seperti Anda seorang petani. Ada namanya hukum bertani. Ngerti ya? Hukum bertani adalah Anda harus tahu dulu musimnya musim apa. Anda nggak bisa main asal tanam biji bukan pada musimnya. Ngerti kan? Jadi kalau sudah hukum bertani, ya Anda harus ikuti. Seorang petani pun dia harus tahu berapa hasil yang dia mau panen. Nah, misalkan dia petani mangga. Ya, saya paling suka mangga sama istri saya. Di kepala dia sudah harus tahu dulu, dia pada saat panen, tahu panen mangga berapa lama? 4 bulan? Salah. 1 tahun? Salah, Bapak. 4 tahun itu pohon mangga belum berbuah. Baru ada daun. 1 sampai 4 tahun itu cuman batang sama ranting doang. 4 tahun pertama. Tahun kelima, si pohon mangga baru keluar buahnya. Ya, ada yang 5 setahun, ada yang 10, ada yang 15. Tahun kelima. Tapi setiap tahun setelah itu, pohonnya berbuah bisa 7 kali lipat, ya, jadi 50, jadi 100, tahun berikutnya jadi 200, tahun berikutnya jadi 300, ya, terus sampai 500 buah mangga setelah tahun kelima. Nah, ini adalah hukum bertani. Dia tahu kapan dia akan menikmati hasil. Kapan dia panen buah dari hasil kerja keras dia 4 tahun pertama. Ya. Tapi di benak dia sudah tahu. Saya mau panen berapa puluh ribu mangga, berarti saya harus tanam berapa pohon mangga. Betul kan? Nggak mungkin dia main asal tanam, berharap dapat 10.000 mangga. Nggak mungkin, Bapak. Dia tinggal kalkulasi. 10.000 buah mangga bagi 500 per pohon dapat berapa? Ya. Itu hukum bertani. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda tidak ikut hukum sukses, gimana Anda mau sukses? Jadi hukum sukses di Atomi apa, Pak Mike? Ada yang mau tahu? Apa nggak perlu tahu? Hukum sukses di Atomi menjalankan 8 langkah sukses. 8 step to success. Ya, saya nggak akan jelaskan. Anda Google sendiri, Anda bisa tanya upline leader Anda, pelajari. 8 langkah kesuksesan, ya. 8 step to success. Anda harus ikuti setiap langkah sukses ini. Sama seperti bertani. Anda nggak mungkin main asal cocok tanam, asal nyiram, ya. Ada hukumnya cara mengairinya gimana, kapan saya harus kasih pupuk, kapan saya kasih obat anti hama, ya. Itu harus diikuti per hukum bertani. Sukses pun juga sama. Anda harus ikuti langkah per langkah. 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-8. 8 langkah kesuksesan. Ya. Itu yang kedua. Untuk merubah impian Anda menjadi kenyataan. Yang ketiga, kebiasaan harian. Nah, di sini Bapak Ibu. Sudah tahu hukumnya, tapi tidak mau disiplin. Seperti bertani. Anda tahu hukum bertani, tapi nggak disiplin kasih air setiap hari, kasih pupuk setiap hari, ya, asah pisau setiap habis dipakai mesinnya, ya. Ini kan kebiasaan harian. Nah, di Atomi kita juga ada namanya Daily 8 Core Habits, kebiasaan 8 kebiasaan inti harian. Anda harus ikuti.
Ini mengenai disiplin Anda setiap hari. Ingat Bapak Ibu, orang sukses dan orang gagal, kita semua punya kebiasaan. Ya, orang yang sukses diatomi dengan orang yang gagal, kita semua punya kebiasaan harian. Cuma beda. Orang sukses tiap hari baca buku. Ya, tentang kesuksesan. Orang gagal tiap hari nonton berita. Hari ini ada apa ya? Waduh, COVID naik lagi. Harga telur naik lagi. Dia tahu semua berita dari Sabang sampai Merauke. Ini orang gagal. Ya. Orang sukses nonton video atomi. Orang gagal nonton video-video konyol. Video prank, ya, video yang lucu-lucu, video orang kecelakaan mobilnya nyemplung jurang. Pokoknya video yang nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Joget-joget yang nggak jelas, ya. Ini kebiasaan loh. Ya. Betul nggak? Nah, 8 kebiasaan inti harian ini yang memandu kita sampai pasti kebiasaan ini akhirnya menjadi gaya hidup kita. Kalau Anda mau merubah gaya hidup, mulai dulu dengan kebiasaan harian ini. 8 kebiasaan inti harian. Anda ikuti setiap hari tanpa bolong. Bisa nggak? Nah, ini cara Anda merubah impian menjadi kenyataan, yaitu dengan kebiasaan harian Anda. Nah, yang terakhir, skenario kehidupan Anda. Ya, atau buku life skenario. Kan di Atomi ada. Semua pasti yang ke Success Academy sudah pasti punya buku. Pertanyaannya, Anda apain itu buku? Anda simpan atau Anda isi, Anda update setiap bulan. Kalau Anda cuma simpan, nggak ada gunanya itu buku, Bapak. Buku itu bukan buku ajaib. Buku itu hanya menjadi buku ajaib pada saat Anda isi dan Anda update. Kenapa, Bapak? Karena kita mau punya kehidupan yang seimbang, betul nggak? Saya sungguh tercengang-cengang dengan kebanyakan orang. Mereka kalau mau vacation aja ya, misalkan nih, wah, Anda sudah tahu nih, nanti di Desember saya mau jalan-jalan ke Italia. Dari bulan Juli Anda sudah bikin rancangan perjalanan Anda, ya. Misalkan Anda pergi 7 hari. 7 hari 7 malam, nggak ada ya. 8 hari 7 malam. Nah, setiap malam Anda sudah punya acara. Wah, ke restoran ini, ya, ke acara ini, konser ini. Besok pagi udah punya acara lagi. Anda susun skenario perjalanan Anda selama 8 hari 7 malam. Pertanyaannya, kehidupan Anda, kenapa nggak dibikinin skenario? Tahun ini mau ngapain? Tahun kedua mau apa? Tahun ketiga, bikin dong. Kalau jalan-jalan yang cuma 8 hari 7 malam aja Anda bikin, 6 bulan sebelumnya, pakai pesawat apa ya, kalau bisa cari yang paling murah, dan paling cepat sampai, Anda udah bikin loh. Kenapa kehidupan Anda nggak Anda bikin skenario tersebut? Itu yang bikin saya tercengang-cengang. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin kalau jalan-jalan 8 hari 7 malam, nggak semua orang pergi seperti itu ya. Weekend, hari Sabtu mau ke puncak. Dari hari Senin itu udah disusun acara dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Betul nggak? Ajak anak ke Cimory, ya ke sini, makan di puncak pas, dan lain sebagainya. Anda bikin skenario perjalanan Anda di hari Sabtu ke puncak. Itu yang bikin saya tercengang-cengang. Kenapa kehidupan Anda nggak dibikin skenario seperti tadi, cantik seperti tadi? Mau jadi sales master segini, jadi diamond master segini, penghasilan segini, mau bantu orang di sini ya. Atomi mengajarkan skenario kehidupan kita untuk memiliki hidup yang seimbang, Bapak Ibu. Ingat 4 hal tadi ya.
Punya banyak uang, tapi nggak punya banyak waktu, percuma. Kebanyakan dari kita yang nggak ngerti tentang Atomi, dipikirnya apa? Semua tentang uang di Atomi. Pak Mike ini materialistik, ngomongnya uang, 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 uang melulu. Betul bagi Anda yang nggak pernah ikutin coaching saya. Kalau Anda yang sering ikutin saya, yang rutin ya, coaching saya Anda ikut, saya akan mengajarkan mengisi skenario kehidupan. Supaya kita punya hidup yang seimbang, Bapak Ibu. Saya akan gambarin. Nah, skenario kehidupan ada 4 kan? Ada tubuh, ada jiwa, ada roh, lalu ada lingkungan. Betul nggak? Kalau Anda ngomong tentang uang, itu hanya tubuh saja, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena tubuh mau hidup yang layak. Hidup layak. Tentunya Anda perlu uang. Anda perlu rumah. Mungkin Anda perlu mobil ya, supaya nggak naik empet-empetan di bus. Nah, itu hidup yang layak ya. Kalau Anda cuma ngomong uang, itu baru tubuh. Sedangkan Atomi mengajarkan ada jiwa, ya, yaitu untuk belajar. Jiwa kita ini perlu senang, Bapak Ibu, ya. Emosi kan, ada emosi. Nah, kalau kita jalan-jalan, karena setiap orang senangnya kan beda. Kayak istri saya, kalau diajak ke mall, nggak perlu shopping. Ke mall aja dia udah senang. Ya, kalau saya demen nonton film, saya sudah senang. Nah, ada orang yang demen belajar masak, jadi chef. Nah, jiwa juga perlu disenangi, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah roh kita. Roh kita itu untuk mencintai. Ya, karena kita adalah makhluk roh yang Tuhan ciptakan, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia mencintai ciptaannya. Nah, kita juga mau mencintai seseorang. Jadi nggak melulu tentang uang di Atomi. Skenario kehidupan Atomi mengajarkan kita untuk mencintai keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, leluhur kita, ya. Siapa yang bisa kita cintai? Tetangga kita, ya. Jangan cintai tetangga punya suami atau istri gitu ya. Ntar malah berabe gitu ya. Tapi kita cintai sebagai makhluk sesama ciptaan Tuhan. Menghargai semangat. Itu ajaran Chairman Park. Yang keempat adalah lingkungan. Berkontribusi. Ya. Setelah Anda punya penghasilan, coba dong Anda bantu orang sekeliling Anda. Tempat ibadah Anda, ya, RT RW Anda. Banyak loh cara untuk berkontribusi kepada lingkungan Anda. Jadi 4 hal ini harus terpenuhi, Bapak Ibu. Ya. Tubuh, jiwa, roh, lalu lingkungan. Semua ini harus berinteraksi, bersinergi satu sama yang lain. Jadi nggak bisa dibilang Anda sukses dengan banyak uang. Itu bukan sukses. Sukses itu harus punya tubuh yang hidupnya layak, jiwa yang terus ingin belajar, roh yang ingin mencintai, dan lingkungan untuk berkontribusi. Ini baru sukses yang sejati. Selebihnya, itu bukan sukses. Anda lihat di luar sana berapa banyak konglomerat hidupnya hancur. Nggak punya. Ya, nggak ada. Dia bisa punya rumah besar, tapi itu bukan rumah bagi dia. Mungkin neraka. Pulang istrinya marah-marah. Anaknya juga nggak ada di rumah. Ya, narkoba dan lain sebagainya. Apa itu sukses? Rumah besar, mungkin rumah seperti ini. Tapi bukan seperti rumah. Nggak ada artinya, Bapak. Rumah nggak perlu besar, tapi suasananya seperti rumah yang hangat. Nah, hanya Anda bisa pada saat Anda mencintai keluarga Anda. Dan tentunya Anda juga punya uang, kan? Nggak bisa cuma cinta, tapi bokeh. Pak, tolong dong, saya mau beli ini nih. Nggak punya duit, nanti deh, akhir tahun. Itu bukan cinta, Bapak Ibu. Ya, bukan artinya harus dengan uang. Ya, tapi dengan uang kita bisa menyenangkan orang. Oh, banyak orang kan. Coba Anda kasih anak Anda setiap akhir bulan 10 juta ya.
nih nak beli deh mainan apa kek, terserah. Pasti dia cinta banget dengan Anda ya. Tapi selebihnya itu ya kita bisa dengan hal-hal yang lain, yaitu harus seimbang. Nah, skenario kehidupan di Atomi adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada 8 bagian ya. Dan semua ini harus diisi. Misalkan ya, kalau ini Anda isi dengan cash ya. Kan ingat, untuk hidup yang layak Anda perlu uang ya. Mungkin Anda perlu rumah, mobil ya. Lalu Anda mungkin di sini vacation ya, jalan-jalan. Anda di sini mau belajar atau untuk menyekolahkan anak gitu ya. Lalu Anda ini untuk donasi ya. Apalagi lalu ini untuk agama ya, misalkan Anda mau lebih pelayanan gitu ya, kan untuk pelayanan kan perlu uang gitu ya, tentunya Anda juga perlu waktu, kan nggak bisa Anda pelayanan tapi nggak punya waktu, kerja 24 jam di kantor ya. Nah yang terakhir mungkin ini adalah bisnis ya, di Atomi Anda. Nah misalkan Anda mau jadi sales master kapan, diamond master ya, misalkan Anda mau jadi sales master di sini, contoh lah. Ya. Lalu Anda ada angka-angkanya ya, dari 1 sampai 10 seperti ini, garis-garis seperti penggaris. Nah, ini untuk menandakan posisi Anda sekarang ada di mana. Ya. Misalkan yang pertama, cash. Nah, Anda uang. Ingat, kalau Anda sedang menuliskan ini ya, pertama Anda harus spesifik. Artinya harus terinci. Nggak bisa bilang, saya mau punya uang banyak. Uang banyak itu berapa? 10 juta, 1 juta, 100 juta, ya. Bagi orang miskin yang nggak punya pekerjaan, 1 juta udah banyak. Bagi seorang dokter, 1 juta mah itu mah kecil sekali ya. Jadi harus spesifik. Lalu yang kedua, harus ada time, waktu, deadline. Ya. Jadi harus ada 2 hal ini. Pertama harus detail. Kalau Anda mau cash, cash-nya berapa? Misalkan ya, 100 juta. Saya mau punya uang 100 juta di bank. Ya. Lalu time kan, harus ada waktu. Kapan? Kapan Anda mau capai ini? Misalkan ya, Desember 31 tahun 2025. Contoh ya. Nah, ini Anda sudah bagus. Jadi goal Anda sudah spesifik dan punya waktu. Ya. Dan goal ini harus bisa dicapai ya. Nggak bisa bilang, saya mau jadi bilioner, punya 1 triliun. Nah, itu mimpi yang terlalu muluk-muluk, nggak bisa dicapai. Jadi harus yang masih sesuai realita ya. Karena ini akan terus diupdate kan. Skenario kehidupan ini nggak Anda cuma bikin sekali seumur hidup. Anda update terus ya. Jadi setelah Anda bikin target ini, Anda tuliskan di yang garis-garis ini berapa persen posisi Anda sekarang. 10%, 20%, 30%. Misalkan dari 100 juta Anda hanya punya 20 juta cash ya. Berarti Anda di level 20% di sini ya. Anda kasih bulatan di yang penggaris tadi. Rumah. Nah, ingat harus spesifik, detail, terinci. Rumah itu sebesar apa? Oh, Pak Mike, saya mau rumah yang 150 meter persegi. Kamarnya ada 3 bedroom ya. Kamar mandi ada 2 ya, washroom. Nah, harganya berapa? 150 ya, mungkin sekitar 2,5 miliar. Nah, kapan? Nah, yang kedua adalah waktunya. Kapan Anda mau capai ini? Misalkan Januari tanggal 1 2027. Nah, boleh Bapak Ibu ya. Ingat 2 hal tadi. Spesifik dan punya waktu. Lalu Anda tulis, sekarang Anda tinggal di rumah berapa meter persegi? Oh, Pak Mike, saya baru tinggal di rumah 50 meter persegi. Berarti hanya 30% di sini ya. Sama mobil, traveling ya, jalan-jalan, vacation, belajar, Anda mau sekolahin anak misalkan ya.
lalu Anda donasi agama. Nah, Anda terus isi. Nah, misalkan Anda isi, akhirnya jadilah ini ya. Ada yang 50%, belajar untuk anak, mungkin Anda simpan uang baru 20%, 30% ya. Anda donasi, udah bagus nih, udah 80% misalkan di sini. Agama, Anda pelayanan, masih kurang ya. Lalu Anda penghasilan di Atomi, masih kecil di sini ya. Lalu setelah Anda punya titik-titik ini di buku skenario kehidupan Anda, lalu Anda tarik garis seperti ini. Ya, Anda sambungkan seperti ini. Jadi kan, nah ini adalah roda skenario kehidupan Anda. Artinya kalau roda Anda penyok seperti ini, hidup Anda belum seimbang. Ada nggak mobil yang rodanya seperti ini, ya, bentuknya nggak karuan? Mobil Anda nggak akan jalan. Jadi goalnya kita di Atomi adalah memiliki hidup yang seimbang seperti ini, ya. Yang mana kalau Anda tarik garis, ini akan menjadi bulatan seperti ini. Ini baru hidup yang seimbang. Ya, Anda punya uang, Anda sekarang tinggal di rumah impian, mobil Anda bukan mobil bobrok lagi, ya. Jalan-jalan sudah rutin setiap tahun 2-3 kali, anak Anda sudah bisa kuliah sekarang, donasi Anda jalan ya ke tempat ibadah Anda, sekarang Anda sudah bisa pelayanan 2 kali seminggu ya, full time. Lalu Anda sudah punya penghasilan di Atomi, misalkan menjadi auto sales master 25 juta sebulan. Roda impian Anda sudah seperti ini. Akhirnya apa? Impian Anda yang tadi hanya di atas ini, sekarang sudah menjadi kenyataan. Ya, paham ya? Jadi ingat ada 4 hal pilihan Anda hari ini yang akan menentukan masa depan Anda. Hukum sukses, Anda harus ikuti 8 langkah sukses di Atomi, ya, Anda harus paham dan Anda jalankan. Kebiasaan harian yang ketiga adalah 8 kebiasaan inti harian. Anda harus baca buku, nonton VOD, pakai produk, dan lain sebagainya. Yang keempat, Anda harus rancang kehidupan Anda. Bikin skenario kehidupan untuk Anda sendiri. Kalau Anda bisa bikin rancangan untuk jalan-jalan, seharusnya Anda lebih memikirkan rancangan untuk Anda hidup ke depan. Yaitu melalui dengan buku skenario kehidupan. 구독, 좋아요 눌러주세요. Uang penting, tapi apakah uang itu segala-galanya?